Akhir-akhir ini terungkap banyak kasus dokter melakukan tindak asusila terhadap pasiennya dan korbannya adalah perempuan. Kasus-kasus tersebut tentu akan menambah jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komnas Perempuan menyebutkan pada tahun 2022 terdapat 1.992 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan korban anak perempuan atau perempuan di bawah usia 17 tahun jumlahnya mencapai 8.557. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 2.067 perempuan dan 8.953 anak perempuan. Lalu di mana kasus kekerasan seksual terhadap perempuan banyak terjadi? Kalau kita lihat dari data tahun 2023 menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah publik. Ada 1.350 kasus. Di ranah personal terdapat 703 kasus, sedangkan di ranah negara terjadi 25 kasus. Lalu bagaimana mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik, khususnya di rumah sakit? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Maraknya kasus tindak asusila dokter terhadap pasien akhir-akhir ini membuktikan ada masalah besar dalam sistem pendidikan dokter di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mereformasi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Indonesia, khususnya di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis peserta PPDS. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar para dokter residen melayani masyarakat dengan baik. Saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya, salah satunya melalui e-logbook. Logbook ini akan mencatat seluruh aktivitas dan kompetensi dokter, termasuk kondisi mentalnya dan juga catatan pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Setiap dokter sekarang mempunyai namanya logbook. Dan di logbook tersebut tercatat semua kompetensi, termasuk prestasi-prestasinya, dan termasuk juga kalau dia punya masalah. Termasuk dalam hal ini bullying dan sebagainya. Dan semua presiden dan sebagainya yang melakukan bullying sudah kami catat di situ. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh kepala dinas kesehatan dan sebagainya ketika nanti mereka memberikan izin terkait dengan SIP dan sebagainya. Logbook tidak hanya menjadi arsip pribadi tenaga medis, tetapi juga bisa diakses dinas terkait. Hal ini bisa dijadikan rujukan dalam pemberian perizinan praktik maupun registrasi tenaga medis. Sebelumnya, polisi telah menetapkan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien. Di Jakarta, polisi juga menjerat dokter PPDS UI dengan pasal-pasal pornografi karena merekam seorang mahasiswi mandi. Kasus pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Polisi menyebut ada 5 korban yang melapor ke posko pengaduan Polres Garut. Sementara jumlah korban yang melaporkan dugaan pencabulan dokter di salah satu rumah sakit di Malang, Jawa Timur bertambah menjadi 2 orang.
Kami di sini mendampingi korban, yang mana korban ini mengalami pelecehan seksual fisik yang dilakukan oleh terduga pelaku, yakni oknum dokter yang sebelumnya sempat viral ya sebelumnya, dan ini korban sekarang sudah ada di unit PPA Polresta ya. Masih dalam tahap proses pengaduan. Korban ini terjadi tahun 2023 pada saat kejadian perkaranya ini. Polisi telah memeriksa 2 orang saksi dan rencananya akan memanggil dokter yang diduga melakukan pencabulan. Tim Liputan, Kompas TV.